podcast kita bersama Marcella Tantri, Safia Zahwa Tarmizi dan Clara Zarafadia. Oke, jadi Kali ini kita bakal ngebahas suatu obrolan yang belakangan ini lagi sering banget dibicarain di mancanegara. Itu apa sih Kak kira-kira? apa ya? Jadi kita tuh bakalan bahas tentang garis batas dan pengakuan. Jadi negara itu diakui karena kuat atau emang kuat karena diakui. Kita bakal bahas itu. Seru banget. Kalau dipikir-pikir ya, ngebahas tadi yang Zahwa olah topiknya gitu ya. Kenapa sih negara itu bisa sampai perang atau ribut? Cuman karena pulau kecil ataupun karena batas laut doang. Padahal kadang wilayahnya itu kecil banget, bahkan nggak berpenghuni gitu. Tapi ternyata dalam hukum internasional, wilayah itu penting banget karena itu bisa jadi salah satu syarat utama sebuah negara. Jadi negara itu bukan cuma harus punya pemerintahan dan juga rakyat, tapi juga harus punya wilayah yang jelas. Dan wilayah itu bukan cuma daratan, tapi juga laut dan juga udara. Makanya isu batas wilayah sering banget bikin hubungan antar negara jadi gegap. Nah, kadang juga masalah-masalah kayak batas wilayah gini tuh muncul karena ya batas wilayah antar negara itu belum jelas nggak sih, makanya sering muncul sengketa wilayah kayak di darat ataupun di laut. Contohnya tuh kayak sengketa di pulau-pulau kecil yang emang udah jauh dari pulau besar. Jadi itu kayak ini punya siapa sih sebenarnya, karena udah jauh dari negara yang punya, tapi ternyata masih masuk wilayah dia. Terus kayak sampai juga perebutan wilayah yang punya sumber daya alam yang banyak, kayak misalkan sumber daya alam minyak atau gas gitu kan. Karena kalau suatu negara punya wilayah laut tertentu, mereka juga pasti punya hak ekonomi atas wilayah tersebut nggak sih? Jadi kayak menguntungkan. Makanya itu negara itu sensitif banget ya soal wilayah. Ya banget banget. Karena kalau wilayahnya itu dipertanyakan, kedaulatannya juga pasti dipertanyakan. Pasti Di hukum internasional ini tuh sendiri karena ada beberapa cara negara itu bisa mengelola wilayahnya loh. Dulu caranya itu bisa lewat okupasi, aneksasi, sampai eksesi. Tapi sekarang nggak semua cara itu dianggap sih. Karena sekarang ada misalnya ya, kalau misalkan aneksi atau pengambilan wilayah dengan cara kekerasan, sekarang itu dilarang dalam hukum internasional karena itu bertentangan dengan PBB. Dan juga kayaknya sama HAM nggak boleh ya sih ngambil kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nih cara memperoleh negara terhadap suatu wilayah, salah satunya tadi yang lu omongin ada okupasi kan. Jadi dulu tuh negara bisa mengklaim wilayah yang dianggap terra nullius. Nah, terra nullius itu adalah wilayah yang kosong yang belum dimiliki oleh negara manapun. Tapi gak cukup dengan kayak ini punya gue nih wilayah, dan langsung nempatin aja di situ kayak naruh bendera gitu kan misalkan. Tapi negara itu harus juga menunjukkan tindakan nyatanya, kayak misalkan dia buat pemerintahan, terus bikin aturan dan melakukan aktivitas yang resmi di wilayah tersebut. Jadi dalam hukum internasional ini tuh disebut prinsip efektivitas. Tapi sekarang masih ada nggak sih wilayah yang benar kosong? Dari yang gue research ya, sekarang tuh sebenarnya hampir udah nggak ada lagi yang namanya wilayah itu yang benar-benar kosong atau terra nullius tadi ya. Jadi negara tuh sekarang udah benar-benar nggak bisa banget klaim sembarang wilayah. Makanya sering banget terjadi masalah sekarang justru aneksasi ataupun pengambilan wilayah negara lain secara paksa, kayak yang lagi perang sekarang itu. Nah, kalau dulu Israel dan Palestina. benar itu contohnya. Kalau dulu tuh pengakuan wilayah itu mungkin dianggap biasa saja ya, tapi sekarang karena udah di hukum internasional yang melarang penggunaan kekerasan buat mengambil wilayah negara lain. Karena kalau misalkan dibolehin, bayangin bisa chaos kapan negara kuat bisa seenaknya ngambil wilayah negara orang lain. Iya, apalagi yang punya power yang gede kayak negara-negara sana, yang apalagi yang itu kita jadi sebut tadi. Jadi dia tuh sekarang kita tuh nggak bisa asal datang terus langsung ngacak di bendera. Bener-bener Saya gitu. Nah, selain itu tuh ada juga yang namanya agresi. Kok nggak sih itu apa tuh? Nih, agresi itu wilayah yang bertambah karena proses alam. Yang misalnya itu karena embun atau munculnya pulau baru akibat letusan gunung bawah laut. Dan uniknya itu tuh
kalau itu terjadi secara alami, negara nggak perlu bikin pernyataan resmi dulu buat wilayah tersebut. Nah, menariknya sekarang reklamasi itu juga sering diperdebatkan sih Pak. Misalnya tuh kalau negara bikin pulau buatan, apakah otomatis wilayahnya bertambah? Nah, itu kan udah diperdebatkan juga di hukum nasional. Iya, ternyata kalau di laut tuh pembagiannya detail banget. Ada perairan kedalaman, terus juga ada laut teritorial, ada ZEE yaitu zona ekonomi eksekutif, sampai juga laut bebas kan yang udah nggak ini. Dan tiap wilayah laut dari negara-negara itu memiliki hak-hak yang berbeda. Kayak Indonesia sendiri penting banget dalam pembahasan ini karena Indonesia itu termasuk negara kepulauan kan, yang seperti kita tahu ya, Indonesia lebih banyak wilayah lautnya bahkan daripada daratan. Makanya aturan laut internasional kayak UNCLOS itu tuh berpengaruh besar banget untuk Indonesia karena Indonesia punya wilayah laut yang besar dibanding negara lain. Tapi menariknya ya, menariknya walaupun negara kedaulatan itu punya kedaulatan pun suatu negara itu punya kedaulatan atas laut tertentu, itu bukan berarti negara lain itu sama sekali nggak punya hak atas laut itu. Ya, Contohnya kayak laut teritorial, kapal asing itu masih boleh lewat hak lintas damai atau right to innocent passage. Jadi hukum internasionalnya itu sebenarnya berusaha menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan juga kepentingan internasional. ya benar. Karena kan ya laut itu kan ya, dipakai buat bersama-sama kayak untuk Perdagangan ya, nggak sih, transportasi, apalagi kayak yang kemarin itu yang perangnya di mana, Iran itu kan diblokade terus lautnya nggak bisa, itu ekonomi dunia tuh langsung guncang ya, terguncang. Jadi itu penting sih emang aturan untuk di wilayah laut ini ya. Jadi sekarang tuh masih bingung deh. Berarti kalau misalnya ada wilayah yang bilang dirinya itu negara baru, apakah otomatis langsung menjadi negara? Karena gini, dalam hukum internasional itu ternyata ada syarat-syarat supaya suatu wilayah itu bisa dianggap negara sendiri. Nah, itu kayak harus ada wilayah, penduduk, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Kalau salah satu syarat itu nggak ada, dan biasanya itu keberadaannya negara jadi dipertanyakan nggak sih? Benar. Nah, makanya di hukum internasional juga ada teori tentang pengakuan negara nih. Yang itu tuh ada teori deklaratif yang bilang kalau satu wilayah udah memenuhi syarat negara, berarti otomatis dia salah adalah negara. Tapi ada juga teori konstitutif yang bilang negara baru itu benar-benar dianggap ada kalau misalkan diakui sama negara lain. Jadi kayak resmi atau enggaknya dibantah dunia internasional gitu. Makanya ada beberapa wilayah di dunia yang menganggap dirinya negara, tapi belum tentu yang dia diakui secara luas. Kayak Timor Leste pas dia pengen keluar dari Indonesia, dia udah punya pemerintahan dan lain-lain, tetapi dia kan belum langsung jadi negara baru kan, dia harus ada pengakuan dari dunia luar, makanya agak lama gitu kan. Terus yang menariknya ya, gue tuh pengakuan negara ini ternyata nggak selalu murni soal hukum, tapi juga soal politik. Oh iya, pasti. Karena dalam praktik internasional, sebenarnya negara lain itu bisa aja memilih mengakui atau enggak mengakui suatu negara berdasarkan kepentingannya sendiri, kayak ya you know lah contohnya gimana kan. Makanya kadang tuh ada pemerintahan baru hasil kudeta yang nggak langsung mengakui, karena negara lain biasanya itu nunggu dulu apakah pemerintah baru itu stabil atau enggak. Benar-benar. Kalian tahu nggak sih ada istilah de facto dan de jure? Tahu. Sering banget kali. Iya. Sering kan? Di sejarah-sejarah. Iya, benar banget. Nah, kalau de facto itu negara itu lain bilang oke, kami lihat kamu memang berkuasa sekarang, tapi pengakuannya itu belum sepenuhnya resmi. Nah, kalau de jure itu pengakuan resmi penuh secara hukum internasional. Nah, biasanya itu ya dunia internasional tuh nunggu dulu pemerintahan ini stabil atau enggak sih, dia lihat dulu tuh. Nah, dan apakah dia bisa menjalankan suatu kewajiban internasional atau tidak. Jadi ternyata pengakuan negara itu bukan sekedar cuma formalitas aja. Berarti untuk jadi untuk jadi negara baru tuh ternyata
nggak sesimpel itu ya, maksudnya untuk masuk diakui di dunianya itu loh ternyata lumayan panjang nggak sih. Jadi kedaulatan teritorial itu penting banget emang karena menyangkut identitas dan kekuasaan suatu negara. Tapi dalam praktiknya ya sebenarnya ternyata banyak juga sengketa-sengketa yang terjadi karena kepentingan politik itu sendiri dan perbedaan pandangan antar negara. Lagi-lagi poinnya kepentingan politik ya. That's right. Politik, That's ya. right. That's right. Iya, nah berarti dari sini sebenarnya udah kelihatan nggak sih kalau misalkan hubungan internasional tuh nggak selalu hitam putih. Kadang Betul. sesuatu yang secara hukum sebenarnya udah memenuhi syarat belum tentu langsung diterima sama negara lain. Karena ya hubungan internasional itu kan dia balik lagi ya kembali karena kepentingan politik. Itu lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya di hukum internasional politik antar negara tuh perlu banget ya, perlu ya. Jadi harus punya relasi balik lagi, Penting banget ya, relasi itu penting banget. Betul. Oh, jadi tuh urusan wilayah dan pengakuan negara itu bukan cuma soal peta ya, tapi Betul. juga soal politik. Selain politik itu kekuasaan dan bagaimana negara lain itu melihat keberadaan suatu negara. Dan ternyata hukum internasional itu tuh lebih kompleks daripada yang kita lihat di beritanya aja. Bener banget sih, apalagi kan di berita-berita kan banyak sekarang ya, apalagi sekarang di Indonesia sendiri itu berita nggak semua hal yang terjadi di dunia dimasukin gitu di berita. Jadi kita bener-bener wow. Jadi kita belum tentu di berita itu realita yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ya, betul. Jadi nggak semua yang terjadi ada di dalam berita. Jadi mungkin ya habis dulu kali ya pembahasan kita ya. Daripada kita terlalu dalam dan jauh. Oke, sekian podcast dari kita kali ini. Saya Marcella. Saya Zakwa. Saya Clara dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.